Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizati Sukrani. Saya dari kelas 3B BKI. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS dan UAS dari mata kuliah model-model konseling. Soal yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Jawabannya yaitu 1. Asosiasi bebas merupakan teknik utama dalam psikoanalisis. Terapis meminta klien agar membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran dan renungan-renungan sehari-hari, serta sedapat mungkin mengatakan apa saja yang muncul dan melintasi dalam pikiran. Cara yang khas adalah dengan mempersilahkan klien bersantai, umumnya terbaring di atas tempat yang telah disediakan terapis, misalnya sofa panjang, dan terapis duduk di belakangnya sehingga tidak mengalihkan perhatian klien pada saat asosiasinya mengalir dengan bebas. Kedua, analisis mimpi. Analisis mimpi adalah prosedur atau cara yang penting untuk mengungkapkan alam bawah sadar dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Selama tidur, pertahanan melemah, sehingga perasaan-perasaan yang direfresh akan muncul ke permukaan, meski dalam bentuk lain. Freud memandang bahwa mimpi adalah jalan istimewa menuju ketidaksadaran, karena melalui mimpi-mimpi tersebut, hasrat-hasrat, kebutuhan-kebutuhan, ketakutan tak sadar dapat diungkapkan. Beberapa motivasi sangat tidak tepat diterima oleh seseorang, sehingga akhirnya diungkapkan dalam bentuk yang telah disamarkan dan disimbolkan dalam bentuk yang berbeda. 3. Analisis dan interpretasi atas resistensi adalah metode untuk membantu klien dengan agar menyadari alasan-alasan di balik resistensi sehingga dia bisa menanganinya. Tujuannya mencegah sesuatu yang bisa mengancam yang akan memasuki kesadaran klien dengan cara mencegah klien mengungkapkan hal-hal yang tidak sadarinya. Soal yang kedua, jelaskan penyebab Neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya, Adler sendiri memisahkan dari psikoanalisis pada tahun 1911 karena tidak sepakat dengan pendapat Freud tentang psikoseksual. Alih-alih ia memilih untuk mengembangkan psikologi sosial, karena nampaknya psikologi sosial lebih dekat dengan psikologi pada umumnya. Dibanding dengan psikoanalisis, Adler mengajukan teori tentang peran faktor sosial dalam kepribadian seseorang, namun tetap dianggap kelompok Neo-Freudian karena tetap ditemukan benang merah teori dasar psikoanalisa Freud, khususnya yang dikembangkan di masa awal perkembangan psikoanalisa. Dasar psikoanalisa itu terdapat dalam pandangan deterministik, sebagaimana umumnya teori psikoanalisis, namun penekanannya bukan ke dalam diri subjek, seperti pengalaman dan trauma subjek sepanjang masa perkembangan hidupnya, tetapi lebih dipengaruhi oleh interaksi sosial subjek sebagai dorongan motivasi hidup seseorang. Titik tekan dorongan sosial tadi menurut Adler terletak dalam kesadaran, bukan dalam ketidaksadaran, sehingga manusia adalah tuan bagi dirinya sendiri, bukan korban dari trauma bawah sadarnya. Sehingga kunci dari keberhasilan seseorang adalah dalam hal interaksinya dengan orang lain secara sosial. Itulah sebabnya determinasi sosial menjadi inti dari pemahaman Adler. Ada dua daya yang menjadi ladang tarik-menarik dalam perkembangan kepribadian seseorang, yakni inferioritas dan superioritas. Soal ketiga, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian kaitkan dengan model konseling behavior therapy. Jawabannya, classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana
Perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi. Ia sedang mencari proses pencernaan pada anjing, khususnya hubungan timbal balik antara air ludah dan kerja perut. Ia sadar kedua hal itu berkaitan erat dengan refleks dalam sistem saraf otonom. Tanpa air liur, perut tidak membawa pesan untuk memulai pencernaan. Pavlov ingin melihat bahwa rangsangan luar dapat memengaruhi proses ini, maka ia membunyikan metronom dan di saat yang sama ia mengadakan percobaan makanan anjing. Setelah beberapa saat, anjing itu yang hanya sebelum mengeluarkan liur saat mereka melihat dan memakan makanannya, akan mulai mengeluarkan air liur saat metronom itu bersuara. Pada 1903, Pavlov menerbitkan hasil eksperimennya dan menyebutnya refleks terkondisi. Berbeda dari refleks halus, Pavlov menyebut proses pembelajaran ini atau sebagai contoh saat sistem saraf anjing menghubungkan suara metronom dengan makanan atau pengkondisian. Ia juga menemukan bahwa refleks terkondisi akan tertekan bila rangsangan ternyata terlalu sering. Salah. Jika metronom bersuara berulang-ulang tidak ada makanan, anjing akan berhenti mengeluarkan air liur atau ludah. Buku Science and Human Behavior menjelaskan tentang peran dari teori operant conditioning di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Eksperimen Pavlov dengan classical conditioning dan Backtrap dengan instrumental conditioning-nya memberikan pengaruh besar terhadap pendekatan behavior. Pavlov mengungkapkan berbagai keunikan teori dan tekniknya dalam memecahkan masalah tingkah laku abnormal seperti histeria, obsesional, neurosis, dan paranoid. Soal yang keempat, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya, konsep dasar menurut Corey berpandangan bahwa kepribadian dan tingkah laku serta gangguan-gangguan terapi rasional emotif meliputi A. Neurosis didefinisikan sebagai berpikir dan bertingkah laku irasional. B. Psikopatologi mempelajari keyakinan-keyakinan irasional yang berasal dari orang-orang yang berpengaruh selama masa kanak-kanak. Bagaimanapun kita secara aktif membentuk keyakinan keliru dengan proses. Menurut Ellis, emosi adalah produk pemikiran manusia. Jika kita berpikir buruk tentang sesuatu, maka kita pun akan merasakan sesuatu itu sebagai hal yang buruk. Konseling teknik rasional emotif behavior therapy atau REBT mengajak klien untuk mengidentifikasi permasalahan secara bersama-sama sehingga klien dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan klien itu sendiri. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling trait dan faktor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Jawabannya, di dalam teorinya ini, Rogers selalu menghindari pengarahan atau direktif. Istilah klien digunakannya untuk menggantikan istilah pasien untuk menunjukkan adanya hubungan yang sejajar antara orang yang melakukan terapi dan yang diterapi, dan bahwa yang diterapi itu adalah orang sehat, orang yang punya wawasan dan bukan orang yang sakit. Selanjutnya, klien harus diterima sebagaimana adanya. Sementara ia pun harus terbuka dengan klien melalui hubungan yang saling menerima dan melalui upaya bersama antara klien dengan orang yang melakukan terapi. Diusahakan menggali semua pengalaman dan perasaan klien untuk tercapainya keseimbangan antara berbagai pengalaman
dan perasaan yang sesungguhnya terjadi dengan konsep diri klien. Menurut Rogers, kesenjangan antara konsep diri dan realitas inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan dalam diri klien, sehingga untuk menyembuhkan diperlukanlah upaya penyeimbangan, nasihat langsung atau direct advising, di mana konselor secara terbuka dan jelas menyatakan pendapatannya. Pendekatan ini dapat digunakan kepada konseli yang berpegang teguh kepada pilihan atau kegiatannya, yang oleh konselor diyakini bahwa keteguhan konseli itu akan membawa kegagalan bagi dirinya. Metode persuasif dengan menunjukkan pilihan yang pasti dan secara jelas. Konselor menata evidensi secara logis dan beralasan, sehingga konseli melihat alternatif tindakan yang mungkin dilakukannya. Metode penjelasan yang merupakan metode yang paling dikehendaki dan memuaskan. Konselor secara berhati-hati dan perlahan-lahan menjelaskan data diagnostik dan menunjukkan kemungkinan situasi yang menuntut penggunaan potensi konseling. Metode ini merupakan pemikiran yang hati-hati dan mendetail tentang implikasi data individu. Soal yang keenam, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Jawabannya, konseling Gestalt merupakan proses konseling dengan konselor yang membantu klien untuk jujur memandang pada dirinya sendiri dan menentukan cara bagaimana agar terjadi perubahan dalam hidupnya. Teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Yang pertama, latihan dialog. Pada terapis Gestalt sangat memperhatikan pada terbelahnya fungsi kepribadian. Yang kedua, berkeliling. Teknik ini bertujuan untuk menuju seseorang atau kelompok untuk sekedar berbincang-bincang maupun saling melakukan sesuatu masing-masing. Yang ketiga, bermain dengan proyeksi. Dinamika proyeksi terdiri dari apa yang oleh seseorang dilihat dalam diri orang lain, hal-hal yang ia tidak mau lihat dan tidak mau menerimanya sebagai yang ada pada dirinya. Keempat, teknik pembalikan atau reversal. Terapis bisa meminta seseorang untuk merasa menderita pencegahan sangat berat serta rasa malu-malu yang berlebihan dengan memainkan peran sebagai eksibisionis dalam kelompok itu. Kelima, latihan membesar-besarkan. Salah satu sasaran terapi Gestalt yang ingin dicapai adalah bahwa klien menjadi lebih sadar akan pertanda serta petunjuk yang rumit yang mereka kirimkan lewat bahasa isyarat. Yang keenam, bertahan dengan perasaan yang ada. Untuk di sini, terapis mencoba untuk mendesak klien untuk tetap bertahan atau mempertahankan perasaan itu. Pendekatan Gestalt pada kerja mimpi, bukan menganalisis mimpi, melainkan membawa mimpi itu kembali hidup dan menghidupkan kembali seolah-olah terjadi sekarang. Soal nomor 7, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya, 1. Freedom of will atau kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua, the meaning of life, makna hidup. Menurut Frank, hidup punya potensi untuk memiliki makna, apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Yang ketiga, the will of meaning atau keinginan akan makna. Keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna
adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Soal yang ke-8. Jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Jawabannya 1. Yaitu model konseling terapi Adlerian. Alfred Adler adalah pencetus konseling Adlerian bersama para pengikutnya. Berdasarkan teori psikologi individual, Adler dilahirkan di Wina pada tahun 1870. Terapi Adlerian menggunakan pendekatan holistik dan sosioteologis yang berdasar kepada psikologi individual. Psikologi individual memiliki beberapa asumsi tentang hakikat manusia, yaitu A. Manusia tidak menyadari tujuan-tujuannya dan kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. B. Manusia tidak dapat dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian mental yang terpisah. Dalam kata lain, manusia bersifat holistik atau utuh. C. Manusia bersifat sosial, artinya bahwa perilaku dia hanya dapat dipahami secara komprehensif apabila dikaitkan dengan lingkungannya. D. Manusia berperilaku karena didorong oleh tujuannya atau teleologis. Tujuan ini merupakan bawaan sosialnya dan pengungkapan kepribadiannya. Konsep kunci konseling terapi Adlerian yaitu inferiority feeling atau perasaan rendah diri. Inferiority feeling atau perasaan rendah diri merupakan kondisi yang normal dari semua orang sebagai sumber dari usaha manusia dan kekuatan yang menentukan tingkah laku. Adler meyakini bahwa perasaan inferior senantiasa hadir dan kekuatan yang memotivasi tingkah laku. Inferioritas bukan pertanda kelemahan atau abnormalitas. Striving for superiority of perfection. Adler menyatakan bahwa striving for superiority ini merupakan fakta fundamental dalam kehidupan. Striving for superiority adalah suatu usaha agar diri kita sempurna, yaitu menjadikan diri kita utuh. Kesempurnaan atau keutuhan adalah tujuan yang diorientasikan ke masa depan. Style of life atau gaya hidup. Style of life atau lifestyle atau gaya hidup merupakan struktur karakter yang unik atau pola tingkah laku dan karakteristik pribadi yang dengannya setiap individu berjuang mencapai kesempurnaan. Dapat juga diartikan sebagai konsep diri dan konsep tentang kehidupan yang memberikan arah atau pola yang pasti dalam berperilaku. D. Social interest. Adler mengartikan social interest atau community interest sebagai potensi atau sifat bawaan individu untuk berkooperasi dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan personal dan sosial. Menurut dia, tidak ada seorang pun yang terlepas dari orang lain atau dari kewajiban terhadap orang lain. Sejak awal kehidupan, individu telah berkumpul dalam lingkungan keluarga, suku, bangsa, birth order atau urutan kelahiran. Terkait dengan kelahiran ini, Adler mengklasifikasikannya
ke dalam 4 urutan, yaitu anak dengan kelahiran pertama, anak lahir kedua, anak bungsu, dan anak tunggal. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.